untuk ke Solo dengan iming-iming uang 50 miliar. Jokowi itu berupaya dengan keras untuk menyelesaikan kasus ini kan, melalui serangkaian cara-cara di luar hukum kan gitu ya. Itu pun juga kan saya sama Mas Roy dan mungkin juga tersangka yang lain juga mengalami sebuah periode di mana kami dikejar-kejar untuk diminta untuk ke Solo untuk menghadap dan restoratif justice itu terjadi. Artinya kan kita lihat di sini bahwa secara jelas, gamblang, terus terang, cetowelo-welo bahwa pihaknya Pak Jokowi memang menginginkan kasus ini selesai kan gitu dengan jalur di luar hukum. Apa itu? Kenapa itu kan kita sudah tahu juga gitu. Lalu berikutnya setelah restoratif justice tidak berjalan sebagaimana rencana mereka, muncullah iming-iming soal uang. Muncul tuh periode iming-iming soal uang. Oh iya, serius. Ya, saya punya saksi, bahkan salah satu saksinya tuh anak saya sendiri. Karena bayi saya maupun anak saya dikejar-kejar oleh kurir ya, oleh kurir atau perantara yang meminta saya untuk ke Solo dengan iming-iming uang 50 miliar. Bukan jebakan itu, Bu? Nah, ya kita nggak tahu ya. Karena itu datang ke sana, lo ngapain ke sini? Jebakan blackmail. Makanya dan itu terjadi juga dengan Pak Al-Katiri juga sebagai pengacara saya juga diminta dua ya Pak ya, satu restoratif justice, tolong dong Pak, Dr. Tifa supaya mau dong Pak gitu ya. Beliau dibujuk seperti itu. Yang kedua terkait dengan bujukan 50 miliar itu beliau juga menjadi saksinya. Betul-betul itu kami dikejar-kejar waktu saya sedang family gathering dengan keluarga, dikejar-kejar, dokter lagi di mana, di restoran mana, kita mau ketemu. Dalam rangka itu tadi loh Dok yang kita mau bicara. Bagaimana bisa mengkonfirmasi dia representatif dari kepentingannya Pak Jokowi itu memang betul diutus Pak Jokowi? Saya tidak melanjutkan investigasi atau apapun karena begini, saya lebih melihat bahwa ini adalah sebuah upaya jebakan kan gitu. Karena dilakukan justru pertemuan itu inginnya dilakukan di tempat umum dan sebagainya. Bahkan yang lebih bujukan itu dilakukan pada saat saya merayakan ulang tahun saya loh. Di salah sebuah restoran begitu saya mengundang para tokoh. Nah, itu bujukan itu berlangsung di situ juga gitu loh. Jadi saya melihat bahwa ini memang masif ya. Dan ternyata juga setelah saya konfirmasi sama Mas Roy pun juga dibujuk hal yang sama dengan nominal yang sama. Itu sudah tidak berlaku juga sama kita. Selesai. Nah, sekarang ini muncullah kemudian ancaman dalam dua bentuk. Ya, sekarang bujukan RJ tidak berhasil, bujukan uang 50 miliar gagal, sekarang kembali kepada mode ancaman.